Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindianti Putri Isnaini, mahasiswi bimbingan dan konseling Islam kelas 7D Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali tentang materi yang sudah saya pelajari di kelas mengenai kewirausahaan. Baik teman-teman semua, selamat menyaksikan dan mendengarkan. Pentingnya kepemimpinan dalam wirausaha itu memanglah sangatlah penting, dan kepemimpinan yang dibutuhkan dalam kewirausahaan tersebut agar pelaksanaan dalam berwirausaha dapat terorganisir dengan baik dan mencapai apa yang akan dituju. Dalam berwirausaha dibutuhkan sosok pemimpin yang dapat memimpin dan bertanggung jawab dalam mengurus dan mengelola suatu usaha. Etika bisnis adalah suatu pedoman dalam melakukan kegiatan berbisnis dan meliputi seluruh aspek mulai dari individu, perusahaan, sampai masyarakat. Etika bisnis dalam Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Adapun prinsip etika bisnis yaitu prinsip ekonomi, prinsip kejujuran, prinsip niat baik, prinsip adil, dan prinsip hormat pada diri sendiri. Sikap wirausaha yaitu bagaimana kesiapan seseorang untuk merespon terhadap ciri-ciri yang dimiliki, yaitu percaya diri, berani mengambil risiko, dan menyukai tantangan, berjiwa kepemimpinan, kreatif, inovatif, fleksibel, dan memiliki visi dan perspektif terhadap masa depan. Sifat wirausaha yaitu kepemimpinan, inovasi, cara pengambilan keputusan, sikap tanggap terhadap perubahan, bekerja ekonomis dan efisien, visi masa depan, sikap terhadap risiko. Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan dan menemukan ide-ide baru dari sebuah masalah yang ada yang nantinya akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Inovasi yaitu proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi, melakukan sesuatu yang baru untuk menambahkan nilai-nilai yang baru. Dokumen tertulis yang menjelaskan sifat perusahaan Anda dikenal sebagai perencanaan bisnis atau rencana bisnis. Dokumen ini harus mencakup rencana komprehensif serta persyaratan keuangan serta pendapatan dan biaya yang terkait dengan pengoperasian perusahaan atau bisnis tersebut. Kerangka rencana usaha dalam bisnis yaitu ringkasan menjelaskan tentang gambaran latar belakang secara umum, deskripsi perusahaan yang berisi tentang sejarah, visi, misi, tujuan, sasaran, kepemilikan perusahaan tersebut, barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan, manfaat produk tersebut bagi konsumen, dan alasan kenapa barang itu dipasarkan. Analisis aspek pasar berisi tentang gambaran peluang bisnis dan prospeknya. Analisis aspek teknik berisi tentang gambaran lokasi, layout, atau pengelompokan peralatan berdasarkan fungsinya. Analisis aspek manajemen berisi tentang proyek dalam pembangunan. Analisis aspek finansial atau keuangan berisi tentang kebutuhan dana. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Nah, hambatannya yaitu adalah kesulitan modal, mencari pemasok, dan menjual produk, takut gagal dan enggan mengambil resiko, salah perencanaan dan salah analisis, rasa malas, kurang semangat, dan percaya diri. Setiap pembisnis memiliki kisah perjalanan bisnis yang berbeda-beda, walaupun dari berbagai jenis bisnis, misalnya kuliner, fashion, elektro, dan lain sebagainya. Setidaknya ada 4 tahap pertumbuhan yang harus dihadapi oleh setiap bisnis di beberapa titik dalam operasinya, di mana dalam setiap tahapan terdapat berbagai tantangan yang berbeda-beda. Startup yaitu pembisnis harus mengumpulkan cukup dana agar dapat membuktikan konsep bisnis miliknya. Build up yaitu mengumpulkan sumber daya tambahan baik itu berupa tenaga kerja atau modal sesegera mungkin. Build out yaitu memperluas jaringan pemasaran produk agar produk semakin dikenal masyarakat. Kematangan terdapat pertumbuhan dan perubahan yang jauh lebih cepat untuk dihadapi. Nah, biasanya permasalahannya yaitu sulit memanage waktu, kurang percaya diri, pindah bidang bisnis, perang harga, manajemen keuangan yang buruk. Nah, solusinya yaitu membuat jadwal harian, lakukan branding produk, prinsipnya jangan malu jualan apapun selagi itu halal. Fokus dan pikirkan strategi baru untuk mengembangkan bisnis, berikan harga yang cocok dan pelayanan baik, memonitoring dan mengontrol keuangan. Wirausaha merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan secara intuisi dalam melihat dan mengelola setiap peluang yang ada, yaitu kesempatan usaha yang dimanfaatkannya untuk meraih keuntungan menuju kesuksesan. Jalan menuju wirausaha sukses ada beberapa, namun saya mengambil 5 saja.
yaitu buat orang lain merasa aman untuk berbicara, buat keputusan dengan baik, komunikasikan harapan, tantang orang untuk berpikir, bertanggung jawab kepada orang lain. Sales merupakan kegiatan yang hanya terfokus pada penjualan suatu produk perusahaan serta bertujuan dalam meningkatkan penjualan produk saja. Sedangkan marketing merupakan keseluruhan dari sistem pada suatu kegiatan perusahaan yang bertujuan untuk merencanakan kemasan yang menarik atas produk, penetapan harga, pendistribusian barang yang bertujuan dalam memuaskan pelanggan. Hard selling adalah strategi penjualan yang menggunakan kata-kata yang menciptakan terjadinya transaksi dalam waktu singkat. Sedangkan soft selling adalah pendekatan penjualan dengan menggunakan bahasa yang halus dan teknik yang tidak agresif. Pemasaran merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan dan juga salah satu faktor yang sangat penting karena pemasaran akan mempengaruhi secara langsung terhadap kelancaran maupun keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan. Dalam pelaksanaan produksi di suatu perusahaan merupakan proses produksi atau cara, metode maupun teknik bagaimana kegiatan penambahan faedah atau penciptaan faedah tersebut dilaksanakan. Capital working merupakan selisih antara aset perusahaan saat ini dengan liabilitasnya. Aset perusahaan mencakup uang tunai, uang yang disimpan di bank, aset lain yang bisa dicairkan cepat, dan potensi pendapatannya. Liabilitas adalah jumlah utang yang dimiliki dan wajib dibayar oleh perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Working capital bisa diketahui dengan mengurangi kedua unsur tersebut. Business plan adalah suatu rencana tertulis yang memuat mini dan tujuan bisnis, cara kerja dan rincian keuangan atau permodalan, susunan para pemilik dan manajemen, dan bagaimana cara mencapai tujuan bisnisnya. Langkah-langkah menyusun business plan yaitu membuat ringkasan rencana bisnis, kenali bisnis yang akan dijalankan, buatlah ringkasan secara detail, membuat visi dan misi, memiliki sikap teliti, deskripsikan bisnis, lakukan analisa pasar dan pesaing, desain pengembangan operasional, dan manajemen anggaran dan pembayaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.